Halo Sobat Tanyo. Memilih jurusan kuliah memang tidaklah mudah. Selain persaingan yang ketat, kuota mahasiswa yang diterima setiap jurusan juga berbeda-beda. Bagi kalian yang ingin meneruskan kuliah di bidang saintek, ada beberapa jurusan yang baru mungkin bisa menjadi pertimbangan. Beberapa jurusan ini tergolong baru di Indonesia karena berdiri sekitar 3-7 tahun. Dengan mengambil jurusan baru ini, kamu bisa menjadi pionir dari jurusan tersebut dan mendapatkan kesempatan yang langka karena jurusan-jurusan ini tergolong unik. Berikut 4 jurusan saintek terbaru di Indonesia yang harus dipertimbangkan. Nah, sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi seputar pendidikan lainnya. Ilmu aktuaria. Jika kamu suka menghitung, maka jurusan ini cocok untukmu. Aktuaria adalah ilmu yang berkaitan dengan perhitungan asuransi. Asuransi adalah hal yang penting untuk menjamin masa depan kita. Resiko yang ada di masa depan tidak bisa kita prediksi. Maka dari itu, asuransi ada untuk menjamin diri kita maupun barang yang kita miliki jika ada hal yang tidak kita inginkan. Asuransi sendiri dibagi menjadi 6 jenis, yaitu pendidikan, jiwa, kesehatan, kendaraan, bisnis, dan properti. Di Indonesia, tenaga di bidang aktuaria ini tergolong sangat langka. Karena langka, maka peluang untuk bekerja di bidang aktuaria pun cukup tinggi. Banyak perusahaan asuransi yang mencari tenaga tersebut. Gaji yang ditawarkan cukup menjanjikan mengingat sedikitnya tenaga di bidang aktuaria ini. Jurusan ini akan menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang asuransi baik dalam teori maupun praktik. Kamu akan banyak belajar ilmu asuransi, matematika, statistika, dan komputer. Segala sesuatu yang berhubungan dengan peluang dan statistika akan dipelajari di jurusan ini, untuk nanti digunakan dalam perhitungan asuransi. Bioteknologi. Seperti namanya, bioteknologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi menggunakan teknologi sebagai sarana untuk membantu penelitiannya. Banyak bidang yang memanfaatkan ilmu bioteknologi seperti kesehatan dan pangan. Bisa dibilang, bioteknologi adalah sebuah revolusi tidak hanya di bidang biologi, namun di bidang-bidang lain. Di beberapa negara maju, ilmu di bidang bioteknologi sudah banyak dipakai dan dipelajari, sementara di Indonesia sendiri masih terbilang baru. Di jurusan bioteknologi, mata kuliah yang ada hampir sama dengan jurusan biologi. Namun, ada beberapa mata kuliah tambahan seperti nanoteknologi dan mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan teknologi di bidang biologi. Jurusan ini juga memiliki prospek kerja yang bagus, mengingat bidang ilmu bioteknologi sendiri sedang berkembang di Indonesia. Para lulusan dari jurusan bioteknologi bisa bekerja sebagai peneliti di lembaga-lembaga seperti BPOM dan Kementerian Pertanian. Selain itu, beberapa lembaga forensik juga memerlukan tenaga dari lulusan bioteknologi sebagai teknisi ilmu forensik. Cyber security. Di era digital ini, banyak sekali tindakan penyalahgunaan atau peretasan yang menimpa orang. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan data yang menurut kita aman di dunia maya. Nah, di jurusan cyber security ini, kamu akan mempelajari berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan sekuritas dan keamanan data di internet. Peretasan data atau penyerangan tidak hanya terjadi secara personal, namun juga dapat terjadi di skala yang lebih besar seperti perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkanlah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melindungi data dari serangan cyber yang tidak diinginkan. Ilmu cyber security merupakan cabang dari ilmu informatika atau ilmu komputer. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, ilmu cyber security ini mulai dikembangkan menjadi sebuah jurusan khusus. Di jurusan ini, kamu akan mendapatkan ilmu mengenai jaringan komputer, keamanan jaringan, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan data dan layanan proteksi jaringan. Peluang setelah lulus dari jurusan ini termasuk tinggi. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan tenaga dari cyber security ini untuk mengamankan data-data perusahaan dari serangan maupun peretasan. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi, maka kebutuhan akan tenaga cyber security pun juga meningkat. Teknik robotika dan rekayasa kecerdasan buatan. Semakin berkembangnya teknologi, mungkin suatu saat akan ada masa di mana pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Jika kamu mengenal Siri atau Google Assistant, itu adalah beberapa contoh dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di jurusan ini, kamu akan belajar berbagai macam teori dan ilmu tentang teknologi informasi, desain robotika dan kecerdasan buatan, serta pemrograman komputer. Jurusan ini dibilang masih sangat baru. Perkembangan robotika dan kecerdasan buatan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara maju. Maka, dengan adanya jurusan ini, diharapkan di Indonesia, teknologi robotika dan kecerdasan dapat berkembang semakin pesat. Peluang kerjanya pun sedang naik daun.
Banyak perusahaan industri yang mulai beralih dari cara tradisional ke cara modern menggunakan mesin dan robot. Bahkan peluang untuk bekerja di perusahaan luar negeri juga tinggi karena pastinya perkembangan teknologi di sana yang menuntut perusahaan untuk merekrut tenaga ahli di bidang robotika dan kecerdasan buatan. Nah, bagi kamu yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa, silakan berkonsultasi dengan expert Tanyo.id secara gratis dengan cara download aplikasi Tanyo.id di link yang telah tersedia di deskripsi video atau di kolom komentar. Itulah 4 jurusan saintek terbaru di Indonesia yang harus dipertimbangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!